Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih, yang selalu menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu kami dimampukan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Daniel pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 6 ayat 3-5 atau dalam Alkitab fisik ayat 4-6. Tertulis demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua macam iman yang ada di dunia ini. Pertama, iman kalau, dan kedua, iman walau. Apa maksudnya, saudara? Iman kalau itu seperti begini. Beriman kalau dapat jabatan, beriman kalau harta didapatkan, beriman kalau disukai orang, beriman kalau tidak ada ancaman. Sedangkan iman walau itu seperti ini. Tetap beriman walau hilang jabatan, tetap setia dalam iman walau harta melayang, tetap beriman walau dijauhi orang, dan tetap beriman walau kematian mengancam. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh pribadi-pribadi yang berani mempertahankan iman mereka walaupun ada kesulitan, kesukaran, dan ancaman dalam hidup mereka. Secara khusus saudara kita membaca dalam pasal 6 ini mengenai sikap Daniel yang tetap beriman walaupun ia mendapatkan tantangan dan ancaman yang luar biasa. Setelah melewati dua masa pemerintahan raja, yang pertama Raja Nebukadnezar dan kedua Raja Belshazzar, Daniel masuk dalam masa pemerintahan Raja Darius, raja yang ketiga. Walaupun rajanya berganti, Daniel tetap diberikan kepercayaan yang besar sebagai orang yang bijaksana di dalam istana dan pemimpin atas semua pejabat di kerajaan Babel. Banyak pejabat lain yang tidak menyukai Daniel dan mereka berusaha menjatuhkan Daniel di mata raja. Namun usaha mereka tidak berhasil sebab Daniel ini tidak pernah lalai dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ada satu hal yang menjadi bahan bagi mereka untuk membuat Daniel terjatuh, yaitu imannya kepada Tuhan. Daniel adalah orang yang selalu setia beribadah dan kuat dalam imannya. Inilah yang menjadi faktor yang kemudian diangkat oleh para lawannya untuk menyingkirkan Daniel. Kita membaca kisah selanjutnya, saudara. Bagaimana Daniel kemudian diadukan kepada raja dan akhirnya harus menjalani hukuman mati dengan cara dilempar ke singa-singa yang kelaparan. Tapi Tuhan tidak membiarkan Daniel. Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongannya bagi orang yang setia percaya kepadanya. Dari sikap Daniel ini, saudara, kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa pertama, kita hendaknya tidak melepaskan iman kita hanya karena jabatan, kedudukan, atau pangkat. Daniel tidak takut kehilangan semua posisinya sebagai pejabat penting di istana.
ia lebih mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita hendaknya tidak melepaskan iman kita hanya karena ada ancaman kematian di depan mata. Walaupun memang sulit untuk dihadapi, tapi kita harus memiliki prinsip seperti ini, yaitu beriman sampai mati. Kebanyakan kita sekarang ini, saudara, tidak menghadapi ancaman kematian yang nyata karena iman kita. Yang kita hadapi hanyalah ancaman PHK, belum dapat pasangan hidup, ancaman tidak punya uang, tidak punya makanan, dan berbagai situasi ancaman dalam tanda petik yang sebenarnya umumnya tidak seberat yang dihadapi oleh Daniel. Daniel di dalam pasal ini harus memilih hidup atau mati. Kalau mau hidup harus melepaskan imannya, kalau tidak mau dia harus mati. Tapi Daniel memilih setia, dan karena kesetiaannya Tuhan menyatakan pertolongannya buat Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki iman walau, jangan iman kalau. Walau apapun kesulitan yang menghadang, apapun kesukaran yang mengancam, mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan yang kekal hanya untuk yang sementara. Peganglah terus iman kita sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami diajar untuk kami setia, mengasihi Tuhan, beriman walau dalam keadaan sulit, beriman walau banyak tantangan, beriman walau kami dibenci orang, beriman walaupun kami harus kehilangan segala-galanya. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang lebih berharga dari semuanya. Kami mau belajar untuk setia, mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tapi Engkau Tuhan akan menyatakan pembelaan-Mu, dan Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami terus Roh Kudus. Pimpin kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia ya Tuhan. Umat-umat kesayangan-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan dengan sukacita, damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.